Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang banyak juga nih kalian request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin Luz teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan kita baca dengan bahasa yang lebih Indonesia teman-teman, kita bisa baca ini Luce atau Luce juga bisa lah ya, terserah teman-teman bacanya apa. Tapi yang penting meme coin ini kita akan bahas secara cukup detail mulai dari price action hingga technical analysisnya, dan nanti kita akan coba lihat nih untuk arah pergerakan dari Luce ini mau kemana kira-kira teman-teman. Dan tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya karena memang ini adalah meme coin yang mana tentu pergerakannya sangat volatile, dan tentu ya untuk perubahan harganya sangat dipengaruhi oleh atensi pasar yang sedang happening dan juga community-nya. So, disclaimer bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research teman-teman, karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record untuk Luce ini ada di harga lebih kurang 0,05-an US dollar per tokennya. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih Luce itu apa, kalian bisa baca-baca di artikel seperti ini karena udah banyak banget artikel yang udah menyediakan informasi seputar token maupun koin kripto, dan bahkan udah dikemas dari bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia, sehingga harusnya teman-teman udah nggak ada alasan lagi nih terkait language barrier. Dan di sini lebih kurang teman-teman bisa baca untuk Luce ini apa, kemudian tokennya beroperasi di jaringan mana atau ada di jaringan mana, which is ini di blockchain Solana. Dan terkait Luce ini teman-teman bisa baca-baca sendiri di artikel yang kredibel ya. Pastikan teman-teman baca dari sumber yang mungkin quote on quote bisa dipertanggungjawabkan untuk informasinya. Dan karena di sini saya nggak di-endorse, jadi teman-teman bebas baca dari artikel manapun, yang penting informasinya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan teman-teman. Dan kalau kita lihat dari market cap-nya, Luce ini ada di peringkat 661 teman-teman. Di mana untuk Luce ini bisa teman-teman searching juga dari sini teman-teman, kalian bisa sortir ya dari sektor memes, ataupun kalian bisa searching langsung menggunakan tombol search yang ada di sini. Mungkin buat teman-teman yang masih awam dan jarang menggunakan coinmarketcap.com seperti itu untuk cara carinya, dan lebih kurang kalian akan menemukan Luce ini ada di posisi ke 661 jika kita sortir ya dari sektor memes ini untuk mempermudah untuk carinya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat secara chart-nya, mungkin kita akan lebih berfokus kepada price action-nya aja, karena memang secara utility dan fundamental ya teman-teman tahu ini meme coin yang mana nggak ada yang gimana-gimana banget untuk utilitasnya teman-teman. So, di sini kalian bisa lihat untuk Luce ini hampir mirip dengan beberapa atau bahkan banyak meme coin lainnya ya yang lagi downtrend banget. So, kalian bisa lihat dia terus membentuk lower low and then lower high and then lower low teman-teman. Kalian bisa lihat pergerakannya lebih kurang seperti itu. Dan di sini ada sebuah trend line yang terbentuk, dan sampai sekarang kita belum berhasil untuk menembus atau bermain di atas trend line tersebut. So, trend line ini masih sangat valid digunakan untuk menganalisa pergerakan dari Luce ini, di mana teman-teman bisa lihat untuk Luce ini sekarang ada di demand area-nya teman-teman, which is demand area ini adalah support yang menahan pergerakan Luce ini sebelumnya, dan juga sempat menahan pergerakannya di sini teman-teman, bahkan sempat jadi resistance di sini. So, ini adalah demand area yang cukup krusial. So, kita akan bahas apakah pergerakan Luce selanjutnya ini akan breakdown dari demand area ini atau justru akan bouncing teman-teman. Pertama, kalian juga harus notice dulu bahwasannya ya, di sini pergerakan Luce ini itu downtrend seperti yang tadi saya ungkapkan, which is dia membentuk lower low and then lower high and then lower low dan seterusnya teman-teman. Which is secara bias ini untuk para pelaku pasar memiliki kecenderungan untuk melakukan penjualan ya, atau quote on quote lebih banyak tekanan jual dibandingkan tekanan beli. Sehingga kalian bisa lihat ini terrepresentasi dari harganya. Kalian bisa lihat ini, kalian compare nih misalkan bouncingnya cuman segini, cuman penurunannya kalian lihat volumenya gede banget teman-teman. Bahkan dia sempat ada di area oversold dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Kalian bisa lihat di sini oversold terus-terusan dan kemudian baru naik and then turun lagi teman-teman. Dan di sini ya ada beberapa kemungkinan yang mungkin teman-teman bisa lihat nih dari Luce ini ke depannya. Yang pertama, di sini ada potensi ya memang untuk Luce ini breakdown dari demand area-nya teman-teman. Kenapa? Ya karena wajar aja teman-teman, kalian bisa lihat di sini dia udah terus membentuk penurunan yang cukup signifikan, which is kalau kita ukur dari atas
Dari titik atasnya lebih kurang di sini, kita ukur sampai bawah ini 80% lebih teman-teman. Ini drawdown yang sangat signifikan. So wajar aja kalau misalkan banyak dari teman-teman yang mungkin udah beli di tengah-tengah sini atau sebagainya, itu nyangkut, wajar banget teman-teman. Ini penurunannya sangat signifikan. Dan di sini kalian bisa lihat kenapa menurut saya probabilitas terbesarnya adalah Luce ini kembali mengalami koreksi atau penurunan. Yang pertama itu karena kalian bisa lihat di sini, kalau kita coba intip ya dari Fibonacci retracement ya, kita ukur dengan Fibonacci retracement, kita eee, ukur nih lebih kurang seperti ini untuk lebih pasnya. Dan kalian bisa lihat untuk targetnya ini di 1,618-nya itu udah ke-hit teman-teman. Which is setelah targetnya ke-hit, kalian bisa lihat targetnya ini sangat berdempetan dengan demand areanya, and then dia langsung mantul teman-teman, langsung bouncing, and then ternyata bahkan bouncing-nya ini nggak bisa untuk sampai di supply area atau resistance-nya yang di sini, itu udah langsung mengalami penurunan lagi teman-teman. So, bisa dikatakan tekanan jualnya terhadap Luce ini sangat tinggi teman-teman. Dan di sini ya kalian bisa lihat untuk Luce kembali memasuki demand areanya, dan bahkan di sini kalian bisa lihat untuk candle merahnya cukup solid ya. Dan ada potensi memang untuk demand area ini tertembus untuk probabilitas yang pertamanya. Dan if demand area ini berhasil terbreakdown atau tertembus, maka potensi selanjutnya adalah Luce ini harus kembali terkoreksi ke bawah sini, teman-teman, which is demand area terakhirnya. Sorry, di sini saya betulin untuk garisnya. Nah, kayak gini. Ada potensi ya seperti ini, dan meskipun pergerakannya mungkin nggak akan langsung seperti ini, bisa aja dia bergeraknya lebih kurang seperti ini teman-teman. Nah, dia testing dulu baru kemudian dia perlahan mengalami penurunan lebih lanjut. Dan demand area yang di sini yang di bawah ini adalah demand area terakhir yang dimiliki Luce, dan if ini juga di breakdown maka Luce ini akan masuk ke harga all time low-nya atau harga terendah yang belum pernah disentuh sebelumnya, dan which is itu akan menjadi indikasi yang sangat buruk untuk Luce karena udah nggak ada historical demand area yang bisa menahan pergerakan harganya. Dan ketika harga Luce memasuki all time low tersebut, maka tekanan jualnya akan cenderung mungkin sedikit lebih besar ya, ataupun karena memang mungkin banyak pihak yang udah panik ataupun udah mau melepas barangnya teman-teman, hal tersebut akan menjadikan tekanan jualnya itu lebih besar lagi. Dan itu untuk kemungkinan yang pertama, sementara untuk kemungkinan yang kedua nih, kita harus tetap sisakan ruang atau kemungkinan persentase di mana Luce ini bisa rebound, which is if demand area ini berhasil menahan pergerakan dari Luce, karena memang sebenarnya teman-teman demand area ini tuh cukup krusial atau cukup menjadi kunci karena memang ini adalah demand area yang cukup major teman-teman. Kalian bisa lihat dia menahan pergerakannya ini beberapa kali dan sampai di sini juga masih tertahan. So kita lihat nih apakah di sini Luce ini bisa tertahan dari demand area ini. Meskipun for sure menurut saya sendiri kemungkinannya cukup kecil ya. Dan tentu kita harus siap atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Namun termasuk kemungkinan kedua ini di mana apabila untuk Luce ini berhasil bounce dari demand areanya dan breakdown atau breakout lebih tepatnya dari trend line-nya di sini, maka ada potensi untuk Luce ini paling enggak testing lagi deh ke supply area di atas sini teman-teman. Yang mana ini juga berperan jadi resistance-nya sekarang. Dan sebelumnya untuk resistance ini adalah area support dari Luce ya yang menahan pergerakannya beberapa kali. Maka dari itu jika Luce ini berhasil untuk testing dari supply area di sini atau resistance di sini atau bahkan berhasil breakout dari sini, maka hal tersebut tentu akan menjadi indikasi yang cukup positif untuk Luce. Meskipun kalaupun itu terjadi, Luce ini belum bisa dikatakan masuk ke bullish-nya atau ke bullish sequence-nya karena kalian bisa lihat nih untuk posisinya di sini ada lower low and then dia membentuk lower high-nya di sini and then lower low-nya di sini. So posisi lower high kita ada di sini, dan jika ya untuk Luce ini mau kembali masuk ke structure bullish-nya, maka Luce itu harus breakout dari supply area yang di sini, which is itu nggak gampang teman-teman. Namun if Luce ini memang bisa untuk perlahan lah ya paling enggak untuk maybe dia menggunakan pergerakan yang sedikit dulu, maybe konsolidasi sedikit and then dia breakout dari trend line-nya, kemudian mungkin dia testing breakout dari sini, and then kalau misalkan Luce ini memang berhasil nih teman-teman, entah cepat atau lambat breakout dari resistance di sini, maka hal tersebut akan menjadi indikasi yang sangat-sangat positif karena itu bisa membawa ya mungkin lebih banyak pelaku pasar yang tertarik untuk Luce ini, dan blue sky ahead untuk Luce mungkin bisa melaju ke target-target selanjutnya which is maybe mendekati di area topnya atau resistance di atas ini. Dan meskipun demikian tentu kalian harus sadar dan harus realize dulu bahwasannya ini masih downtrend teman-teman. So kemungkinan yang kedua tadi persentasenya sangat kecil menurut saya dibandingkan kemungkinan yang pertama. So buat teman-teman
harapannya kalian juga analisa mandiri dan apabila memang teman-teman ingin melakukan transaksi di aset Ruse ini dan teman-teman harus ingat ini sama sekali bukan saran jual beli dari saya. Namun kalau kalian ingin melakukan transaksi harapannya teman-teman udah siapin nih mulai dari, portofolio dan money management-nya, risk to reward ratio-nya teman-teman atur, dan berbagai hal penting lain yang harapannya, bisa memaksimalkan untuk keuntungan teman-teman, namun bisa meminimalisir kerugian apabila teman-teman ternyata, harus, melakukan atau merasakan lah ya lebih tepatnya kerugian di aset Ruse ini. So, segitu aja teman-teman sebenarnya untuk analisa seputar Ruse, nggak banyak yang bisa di-deliver karena memang actually Ruse ini hampir mirip pergerakannya dengan beberapa meme coin lain yang memang sekarang sedang cukup downtrend. So, gimana menurut pendapat teman-teman semua terkait Ruse ini? Apakah menarik atau justru lebih banyak meme coin lain yang mungkin lebih menarik menurut kalian dibandingkan Ruse? Boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah seputar pendapat teman-teman semua. Dan kalau misalkan dari kalian ada yang mau request analisa koin tertentu, itu kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Atau buat teman-teman yang mau sekaligus support saya juga, itu kalian bisa requestnya lewat link traktir yang udah saya sediakan di bio akun TikTok saya ataupun di description pada channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dan support saya selalu. And I'll see you teman-teman in the next video.